Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di media pembelajaran fisika, sebuah media pembelajaran yang saya buat untuk mempermudah kalian dalam proses pembelajaran fisika. Semoga sih demikian ya. Nah, kita telah sampai di video terakhir di bab kedua. Jadi kita telah membahas tentang gaya gravitasi Newton dan hukum-hukum Kepler beserta materi dan pembahasannya. Jadi pada video kali ini cuma tambahan soal saja dan pembahasan supaya harapan saya kalian lebih familiar terhadap hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler, sehingga pada saat nanti kalian ulangan tengah semester kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Oke, langsung saja tanpa berpikir panjang kita cermati dulu soalnya, kita pahami dulu. Jadi nomor 1 ada sebuah satelit mengorbit setinggi 3.600 meter di atas permukaan bumi. Nah, nanti ini kita jadikan bilangan perpangkat saja supaya mudah. Jika diketahui jari-jari bumi adalah 6.400.000 meter dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, jadi melingkar sempurna. Nah, di sini diketahui lagi jika percepatan gravitasi di permukaan bumi, ya ini harusnya di permukaan bumi, sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan linear satelit yang berada di orbit tersebut. Tadi kita sudah membahas contoh soal yang serupa. Nah, kita suruh membahas lagi nanti. Nomor 2, dua buah satelit beredar mengitari bumi dengan lintasan berbentuk elips. Jika perbandingan ketinggian kedua satelit dari pusat bumi masing-masing memiliki perbandingan ketinggian antara satelit 1 dan satelit 2 yaitu 1:4, maka perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah, nah ini berarti nanti kita gunakan hukum 3 Kepler. Kemudian nomor 3, dua planet P dan Q mengorbit matahari. Nah, ini planet P dan Q mengorbit matahari apabila perbandingan jarak antara planet P dan Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari. Singkat sekali ini ya. Tentukan periode planet Q mengelilingi matahari. Nah, ini juga bisa menggunakan hukum 3 Kepler. Jadi hukum 3 Kepler cukup laris ini di soal NOR ini. Ya, nanti kalian hafalkan saja bahwasannya hukum 3 Kepler itu kan T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Oke, kita langsung bahas saja. Ini saya bagi menjadi dua dua file supaya tidak rancu ya. Ini yang file pertama untuk halaman soal, lalu file yang kedua untuk pembahasannya. Oke, untuk nomor 1. Nah, jadi ini ada ilustrasinya, ada dua satelit ini. Oh, sorry, ini bukan dua satelit ya, yang satelit mengorbit ya. Oh ya, sorry, saya salah mencermati itu. Oke, di sini ada massa sumber, dalam kasus ini ada bumi, lalu ada satelit mengorbit bumi pada ketinggian 3.600.000 meter. Oh, ternyata ini bukan dijadikan ke bilangan per pangkat ya, dijadikan ke kilometer. Berarti 3.600.000 meter itu berarti kalau kita jadikan ke kilometer, karena 1 kilometer itu 1.000 meter, berarti ini tinggal kita bagi 1.000 saja, berarti 3.600 kilometer. Dan yang ini juga sama, dibagi 1.000, berarti 6.400 kilometer. Oke ya, berarti ini ketinggiannya di atas permukaan bumi 3.600 kilometer. Lalu jari-jari bumi dari sini ke sini diukur 6.400 kilometer. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan linear satelit pada saat mengorbit bumi tersebut. Nah, lagi-lagi saya tegaskan di sini bahwasanya sebelum kalian mencari kecepatan linearnya, kalian harus mencari terlebih dahulu medan gravitasi pada satelit yang mengorbit tersebut. Ya, kita bisa masukkan ke sini VS sama dengan akar GS dikalikan RS. Nah, ini kita cari dulu GS-nya. Nah, ini kan sudah langsung masuk ke rumus ini ya. Sebenarnya di sini sudah ada runutannya. Nah, ini sudah saya buat runutannya ya, supaya kalian nanti tidak kacau. Nah, jadi seperti yang soal sebelumnya saya bahas, kita bandingkan kuat medan gravitasi satelit dengan permukaan bumi. Jadi GS per GB ya. Yang atas milik satelit, terus yang bawah milik bumi. Berarti kita masukkan G dikalikan M per R satelitnya, berarti kan diukur dari permukaan bumi ya. Karena ini radiusnya sudah R, berarti diukur ke sini, ke pusat bumi, ke satelit, berarti kan R ditambah H. Nah, ini sudah betul R ditambah H, lalu dikuadratkan. Lalu dibagi yang bawah itu milik bumi. Berarti G dikalikan M per, nah ini karena bumi itu dari permukaan ya, tinggal R kuadrat.
Nah, di sini ada yang sama ya, GM dan GM baik bawah dan atas sama. Berarti kita lenyapkan. Lah, kalau ketika kita lenyapkan kan berarti di sini tinggal 1, lalu di sini juga tinggal 1. Kan 1 per R plus H kuadrat per 1 per R kuadrat. Itu kan sama saja dengan perkalian pecahan bertingkat. Kalau pecahan bertingkat berarti kan sama saja dibalik. Berarti GS per GB sama dengan yang ini naik ke atas jadi R kuadrat, terus yang ini pindah ke bawah jadi R plus H kuadrat. Jadi GS per GB sama dengan R kuadrat per R plus H kuadrat. Maka GS ini dikalikan silang ke sana, berarti GB dikalikan R kuadrat per R plus H kuadrat. Apakah ini sama dengan yang ini? Coba kita cek. Ya. GB dikalikan R kuadrat ya, yang atas apakah sama ya? GB dikalikan R kuadrat lalu dibagi R plus H kuadrat. Coba, apakah sama? Ya. R plus H kuadrat. Sama. Lalu dikalikan R satelit, berarti jarak satelit. Jarak satelit kan tadi kan H jarak satelit berarti kan radiusnya diukur dari pusat massa bumi. Berarti pusat massa ke permukaan kan R, lalu ditambah lagi H-nya, berarti R plus H. Ini sudah betul. Lalu apalagi nih? Nah, ini yang atas ada R plus H pangkat 1, terus yang bawah ada R plus H pangkat 2. Berarti ini yang atas habis, lalu yang bawah tinggal pangkat 1. Berarti Vs sama dengan akar GB dikalikan R kuadrat per R plus H pangkat 1. Nah, ini sudah betul sampai sini. Ini tinggal kita masukkan saja angkanya, sudah enak saya kira. Nah, ini kembali lagi di sini 6.400.000. Nah, di sini 3.000 sudah nggak apa-apa lah. Nah, ini akar GB-nya itu berarti kan permukaan buminya tadi diketahui 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat, tinggal kita masukkan berarti di sini 10 kalikan. Nah, ini R jari-jari bumi ya. Ini kembali lagi ke 6.400.000 tadi, tapi nggak masalah, yang penting angkanya tidak berubah kan. Nah, ini 10 kali 6.400.000 dikuadratkan dibagi 6.400.000 ditambah 3.600.000 ya. Ini R-nya, radiusnya, dan H-nya ketinggiannya. Berarti Vs sama dengan akar. Nah, ini 10-nya kemana ini 10-nya? 6.400.000 ya, kuadratkan ini sudah betul, lalu dibagi ini 6.400.000 ditambah 3.600.000 itu kan berarti 10 juta ya. 10 juta yang di atasnya itu 10, berarti 10 dibagi 10 juta itu kan sama-sama dibagi 10 dulu, 10 dibagi 10 1, berarti ini betul hilang 10-nya. Ini sudah hilang, berarti ini tinggal 1. Lalu yang bawah 10 juta dibagi 10, ya 1 juta. Ini berarti sudah betul. Vs sama dengan akar 6.400.000 dikuadratkan dibagi 1 juta. Nah, yang ada kuadratnya ya, karena kan kita ingat bahwasannya akar yang dalamnya akar itu pangkat 2, berarti kan ini bisa kita keluarkan. Misal nih, sebagai contoh. Akar 10 pangkat 2, berarti kan 10 bisa keluar, berarti 10. Akar 10 pangkat 2 kan berarti sama dengan akar 100. Akar 100 kan 10. Demikian juga dengan ini 6.400.000 kuadrat diakarkan, berarti kan sama saja ini pangkatnya hilang. Berarti tinggal 6.400.000 dibagi akar 1 juta itu 1000. Ya, ini sudah betul, berarti ini 6.400.000 dibagi 1000 berarti ketemunya 6.400 meter per sekon ya. Sudah betul. Jadi kecepatan linear satelit pada orbit planet tersebut adalah 6.400 meter per sekon. Ya, untuk soal nomor 1 tidak ada masalah, tidak ada revisi, sudah betul. Lalu nomor 2, dua buah satelit beredar mengelilingi bumi dengan lintasan berbentuk elips. Jika perbandingan ketinggian kedua satelit tersebut adalah 1:4, maka perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah, nah, kita gunakan hukum 2 Kepler. Di sini diketahui perbandingan satelit 1 dan 2 sama dengan 1:4. Ditanyakan perbandingan periode revolusinya, berarti T1 per T2. Revolusi itu berarti kan waktunya. Berarti T1 per T2. Jadi, kalau hukum 3 Kepler kan T kuadrat per R pangkat 3, di mana T itu merupakan periode revolusinya. Satuannya ya bisa menyesuaikan, bisa tahun ya, bisa tergantung soalnya. Lalu R-nya itu merupakan
radius atau jaraknya. Satuannya meter. Lalu kita gunakan hukum 3 Kepler ya. Ditanya T1 per T2. Berdasarkan hukum 3 Kepler itu T kuadrat per R pangkat 3 itu sama dengan konstan. Berarti T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Kita kelompokkan yang T dengan T, yang R dengan R. Sehingga, dengan antara T2 dan R1 bisa kalikan silang atau tukar posisi. T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Berarti kita kelompokkan karena sama-sama mengandung kuadrat, berarti ini kita dalam kurungan saja. T1 per T2 pangkat 2 sama dengan ini juga sama, berarti R1 per R2 pangkat 3. Tinggal kita masukkan saja angkanya. T1 per T2 kuadrat sama dengan, nah tadi R1 per R2-nya kan sudah ketahuan di sini seperempat, tinggal masukkan saja nilainya. 1 per 4 pangkat 3. Berarti T1 per T2 kuadrat sama dengan 1 dipangkatkan 3 itu tetap 1, 4 dipangkatkan 3 berarti 4 kali 4, 16 kali 4 lagi. Berarti betul 64. Nah, ini ada pasangan lagi ya. Nah, ketika kita ingin mencari T1 per T2, maka yang ruas kanan kita akarkan. Berarti T1 per T2 sama dengan akar 1 per 16. Akar 1 itu tetap 1, akar 16 itu 8. Sehingga ketemunya T1 per T2 sama dengan 1 banding 8. Jadi, perbandingan periode revolusi kedua satelit tersebut adalah 1 dibanding 8. Ya, ini sudah betul, tidak ada revisi. Kemudian untuk nomor 3, nomor terakhir ya, sekaligus sebagai penutup materi di bab kedua. Jadi, dua planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4 banding 9. Nah, ini gantian ya. Kalau yang tadi itu, sama ding. 4 banding 9 dan periode planet P mengelilingi matahari. Nah, di sini diketahui TP-nya itu 24 hari. Ditanyakan TQ-nya itu berapa. Oke, kita langsung bahas. Jadi di sini di soal diketahui RP banding RQ itu sama dengan 4 banding 9 ya, betul. Ya, RP banding RQ itu 4 banding 9, tidak kebalik, ini sudah betul RP banding RQ. Lalu TP-nya udah betul 24 hari. Nah, kita gunakan lagi hukum 3 Kepler, yaitu T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Ini tolong saya wanti-wanti betul untuk dihafalkan ya, karena saya pasti mengeluarkannya di ujian tengah semester nanti. Nah, kita masukkan saja TP kuadrat per EP pangkat 3 sama dengan TQ kuadrat per RQ pangkat 3. Kita kelompokkan yang T dengan T, terus yang R dengan R. Ini berarti kita kalikan silang menjadi TP kuadrat per TQ kuadrat sama dengan RP pangkat 3 per RQ pangkat 3. Nah, TP-nya kita masukkan 24, berarti 24 per TQ pangkat 2 sama dengan RP per RQ, ya, ini sudah ketahuan 4 banding 3, berarti 4 banding 3, 4 banding 9, berarti 4 per 9-nya kita masukkan, lalu dipangkatkan 3. Nah, 24 kita kuadratkan, hasilnya 576 dibagi TQ kuadrat sama dengan 4 per 9 pangkat 3, berarti 576 dibagi TQ pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 kali 4, 64, betul. 9 kali 9 itu 81, 81 kalikan 9 lagi, berarti, ya, ini sudah betul 729. Lalu TQ kuadrat, ya, ini kalikan silang saja, 64 TQ kuadrat sama dengan 576 dikalikan 576. Berarti TQ kuadrat sama dengan 729 dikalikan 576 dibagi 64. Nah, ini saya percaya saja ini betul ya, karena saya kebetulan tidak bawa kalkulator. Ini berarti kalau diselesaikan berarti 729 kalikan dulu dengan 576, hasilnya berapa? Nanti dibagi 64. Nah, ini ketemunya 6561. Ini masih dalam bentuk akar, berarti ketika kalian ingin mencari TQ, maka yang ruas kanan ini kan TQ kuadrat sama dengan 6561. Berarti ketika kalian ingin mencari TQ, maka yang ruas kanan kalian akarkan. Maka TQ sama dengan akar 6561. Nah, akar dari 6561 itu 81. Nanti kalian coba dicek. Nah, sehingga
TQ-nya itu sama dengan 81 hari. Kenapa hari? Karena di sini satuan TP-nya juga hari, maka tag-nya juga harus dalam satuan hari. Nah, itu yang tadi sudah saya sampaikan bahwasannya periode revolusi itu menyesuaikan seperti yang ditanyakan di soal. Kalau soal itu diminta satuannya tahun, ya nanti berarti satuannya tahun. Kalau hari, ya berarti satuannya hari. Oke, jadi periode planet Ki mengelilingi matahari membutuhkan waktu sekitar 81 hari. Nah, dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 3, saya kira untuk bab kedua sudah selesai. Semoga sampai pembahasan ini kalian bisa memahami semuanya, dan semoga pada saat nanti kalian mengerjakan ulangan tengah semester bisa mengerjakan semua soal dengan baik dan benar. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan pada video kali ini. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.